Ibu. Ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Dengan Mbak Rifa ya? Iya Bu, betul. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Malika Indiasari. Biasa dipanggil Ibu Ica atau Ibu Nisa. Sebelumnya saya ingin tanya, Mbak Rifa apa kabarnya? Baik, cuman nggak terlalu baik sih Bu. Posisinya sekarang puasa? Alhamdulillah puasa. Sekarang kegiatannya kuliah atau bekerja? Untuk saat ini saya sedang berkuliah di semester 4. Oh, kalau kuliah di mana dan prodinya apa nih? Kebetulan saya kuliah di Universitas Lampung, terus prodinya bimbingan konseling. Oh, berarti kita dengan rumpun yang sama ya? Iya. Bagaimana sebelum ini tempat duduknya nyaman? Udah cukup. Oke. Untuk memulai proses konseling, saya ingin memberikan informasi tentang keterbatasan waktu. Bagaimana kalau waktu konselingnya kita batasi durasi selama 30 menit. Apakah Mbak Rifa merasa cukup dengan waktu tersebut? Saya rasa udah cukup Bu. Oke. Tapi saya mau bertanya sebelumnya Bu, terkait informasi atau cerita yang udah saya sampaikan nantinya, apakah kerahasiaannya itu akan terjamin? Soalnya saya sebelumnya tuh agak rada takut untuk konseling atau untuk konsultasi gitu, karena saya mikir kalau nanti takutnya bakalan kesebar ceritanya gitu. Oke, sebelumnya saya ingin memberitahu dan menjelaskan sesuatu. Saya akan memberikan proses konseling dan akses kerahasiaan. Proses konseling itu adalah pemberian bantuan kepada klien yang dilakukan secara konseling melalui wawancara dan dilakukan oleh seorang ahli, yaitu konselor. Untuk melakukan proses konseling ini biasanya diberikan kepada individu yang sedang mengalami masalah gitu ya, dengan tujuan untuk mengatasi masalah atau menyelesaikan masalah yang dihadapi konseling tersebut. Nah, Mbak Rifa ini sepertinya dapat dikatakan sebagai konseling karena membutuhkan bantuan. Tujuannya agar Mbak Rifa ini memahami dirinya sendiri dan menjadi mandiri serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik lagi. Untuk akses kerahasiaannya, saya memegang akses kerahasiaan, yaitu di mana semua cerita, data, informasi yang saya terima dari konseli atau Mbak Rifa itu akan saya simpan dengan sepenuh hati untuk tidak akan pernah sampai tersebar kemanapun gitu. Jadi akses kerahasiaan itu saya pegang untuk kepercayaan klien gitu. Oke, berarti saya ini cerita itu termasuknya udah aman ya Bu. Jadi Aman. saya nggak bakalan takut kalau misalkan Aman. nanti akan ada berita atau gosip gimana. Aman kok Mbak, tenang saja. Oke, sebelumnya apakah Mbak Rifa sudah nyaman posisinya? Udah Bu, udah. Mbak Rifa bisa bercerita dengan rileks, santai, tidak terburu-buru gitu. Silakan Mbak, dimulai. Jadi gini Bu, saya itu punya masalah terkait proses belajar selama saya kuliah ini. Jadi sebetulnya saya itu di awal semester itu lumayan cukup rajin untuk mengerjakan tugas, untuk melaksanakan perkuliahan seperti itu. Saya juga kalau misalkan ada tugas atau apapun itu ya saya langsung mengerjakan gitu. Dan saya juga lumayan khawatir dengan nilai yang kecil gitu. Namun untuk akhir-akhir ini saya tuh sedang merasakan jenuh, sedang merasakan seperti kayak bosan gitu. Jadi saya lebih untuk belajar tuh seperti malas-malasan gitu Bu. Kayak kita seperlunya aja ya? Iya, jadi saya juga untuk mengerjakan tugas itu menjadi sering menunda-nunda. Bahkan di semester sebelumnya saya sempat tidak mengerjakan tugas sampai akhirnya itu berdampak sangat fatal untuk saya, dan itu membuat saya ngedown pastinya karena
saya jadi ngulang di mata kuliah tersebut. Sebenarnya saya tahu karena itu salah saya sendiri, karena saya tidak fokus dalam proses belajar ini. Namun saya juga tidak bisa memungkiri kalau saya ini tuh jadi jenuh gitu Bu. Jadi nilai-nilai saya itu di semester kemarin mungkin sampai sekarang itu bisa dikatakan menurun, dan saya juga kurang mengetahui apa penyebabnya. Seperti contohnya tuh IPK saya juga menjadi turun drastis, dan saya tuh malas untuk mengerjakan tugas yang benar-benar saya bisa menunda hal tersebut dan lebih memilih untuk bermain bersama teman-teman. Saya lebih sering nongkrong tanpa mengerjakan tugas dan memikirkan tugas tersebut gitu Bu. Dan itu membuat saya jadi merasa gimana ya Bu? Saya merasa jadi Masasan. ya, terus juga saya merasa sudah mengecewakan kedua orang tua saya. Iya. Karena kan seperti yang sudah kita ketahui, setiap orang tua itu kan pengen yang terbaik untuk anaknya. Betul. Nah, saya itu sudah merasakan kalau saya sebenarnya mengecewakan kedua orang tua saya. Ditambah saya sudah di semester kemarin sudah mengulang satu matkul yang ternyata matkul saya itu harus mengulang seperti itu Bu. Oke. Jadi yang saya tangkap dari cerita Mbak Rifa ini, bahwa Mbak Rifa ini di semester kemarin mengalami kayak malas belajar, terus habis itu menunda tugas, lebih mengutamakan main ketimbang pekerjaan kuliahnya gitu. Tapi Mbak Rifa merasakan apa yang dampak dari yang Mbak Rifa lakukan dari hal-hal tersebut? Iya, sebenarnya saya merasakan banget. Bahkan saya pun kadang kalau sudah merasakan, misalkan saya sudah yang menyadari kalau saya itu tidak mengerjakan tugas. Saya merasakan kalau, kok ini belum ngerjain tugas, gitu kan. Terus saya itu lebih memilih untuk nanti saja ngerjainnya gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak saya kerjain karena saya mikir ayo deh nanti aja masih bisa lain waktu kayak gitu. Jadi saya lebih memilih untuk ditunda bahkan sampai tidak dikerjakan gitu Bu. Oke, selanjutnya dari dampak-dampak yang telah Mbak Rifa sebutkan tadi, pengaruh apa sih yang Mbak Rifa rasakan gitu? Untuk pengaruh sendiri, ini saya kurang paham ini termasuk pengaruhnya atau enggak. Tapi kalau menurut saya merasakan karena saya kan dari luar pulau gitu ya Bu. Saya di sini kan ngekos. Terus saya tuh terkadang masih merasakan jenuh. Saya masih merasakan kayak kangen dengan suasana rumah seperti itu Bu. Jadi saya juga jadi tidak bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Biasanya saya malas untuk mengerjakan tugas, malas untuk melaksanakan perkuliahan. Itu kalau saya tuh benar-benar sedang berantakan suasana hatinya gitu Bu. Terus juga saya sudah pernah untuk melakukan kegiatan organisasi. Saya sudah sempat mendaftar organisasi tersebut. Saya sudah rutin melakukan organisasi tersebut, dan bisa dibilang saya cukup aktif dalam organisasi tersebut. Namun setelah saya lakoni beberapa bulan, saya masih merasakan hal yang sama. Bahkan kemungkinan besar saya juga malah menjadi lebih malas lagi, dan saya juga berpikiran untuk meninggalkan organisasi tersebut. Berarti sebelum dari kegiatan yang lainnya itu ke kegiatan kuliah, Mbak Rifa juga mengikuti organisasi gitu. Nah, Ya, terus kenapa keluar Mbak? Sebenarnya saat di awal itu saya mengikuti organisasi karena memang saya ingin belajar. Dan juga saya merasakan kalau saya butuh
perkembangan gitu, karena kan saya sebelumnya malas-malasan gitu, dan itu berhasil di saya. Namun hanya sebentar saja Bu, karena setelah itu saya langsung benar-benar malah gimana ya, saya langsung kayak skip tugas saya terus, dan itu malah bikin saya tuh jadi lebih malas lagi. Jadi saya berpikiran untuk apa saya keluar aja kayak gitu Bu. Jadi bisa dikatakan saya tidak bisa untuk membagi waktunya juga gitu. Oke, jadi selain malas mengerjakan tugas, terus menunda pekerjaan, lebih mengutamakan main, ternyata Mbak Rifa juga pernah aktif di organisasi gitu, dengan tujuan untuk menambah pengalaman atau pengetahuan. Lama kemudian Mbak Rifa menjadi jenuh juga gitu dengan suasananya gitu, sehingga Mbak Rifa juga ingin keluar atau sudah keluar gitu ya dari organisasi tersebut. Informasi dari saya atau saran dari saya, kita sebagai mahasiswa pasti sering banget merasakannya jenuh sama suasana kuliah, terus capek tentang keadaan gitu. Tapi kita kuliah itu punya mimpi kan Mbak. Mimpinya itu untuk membahagiakan kedua orang tua, atau bisa dikatakan menaikkan derajat orang tua gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau emang terkadang kita merasakan capek, lelah gitu, tetapi jangan terlarut gitu. Kayak kita nggak boleh nih yang seperti ini terus gitu, bermalas-malasan, sehingga kita merasakan dampaknya sangat luar biasa. Dampak negatifnya itu membuat diri Mbak Rifa ini sekarang menjadi sangat malas gitu ya, mohon maaf gitu. Terus juga dapat dikatakan juga bahwa Mbak Rifa sekarang merasa ingin memperbaiki lah ya gitu kan. Bagaimana caranya gitu untuk memperbaiki hal-hal yang sudah Mbak Rifa lakukan sebelumnya gitu. Ya, karena sejujurnya saya tuh udah benar-benar sadar, terus saya juga mikir kalau saya sudah benar-benar mengecewakan orang tua saya. Walaupun saya belum mengatakan secara jujur ke orang tua saya, namun kalau misalkan saya menyampaikan hal tersebut, sudah pasti orang tua saya akan menjadi kecewa kan Bu ya. Jadi saya bertekad untuk menyelesaikan terlebih dahulu apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, baru saya nanti akan menginformasikan kepada orang tua saya. Tapi dari Mbak Rifanya sendiri mempunyai keinginan dong untuk merubah kebiasaan buruknya menjadi dihilangkan gitu ya? Iya Bu, saya pengen banget karena saya tuh sadar ketika nilai saya itu sebenarnya, kalau ketika nilai saya turun, IPK saya turun, saya tuh masih merasa kayak ya udah deh, IPK turun mah udah hal yang biasa gitu. Namun ketika saya ada satu matkul yang mengulang, itu saya merasa langsung saya ingin memperbaiki gitu. Saya merasakan kayak kok saya malas banget kayak gitu Bu, karena menurut saya itu udah hal yang fatal banget gitu. Dari hal yang sebelumnya saya hanya menyepelekan nilai, ini sampai menyepelekan mata kuliah gitu loh Bu. Karena kan seperti yang kalau yang saya tahu itu, kalau ada mata kuliah yang tidak lulus gitu ya kan, itu nanti saya tidak bisa melanjutkan, saya tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya gitu ya Bu. Jadi saya harus mengulang gitu. Kan dari sesi konseling kita hari ini, bahwasannya dari Vaginaya ini mengalami yang namanya yang dalam mengerjakan tugas, malas juga untuk mengerjakan tugas, terus kemudian kurang aktif, terus sering menunda tugas dan lebih mengutamakan main ya. Iya Bu, betul. Oke. Untuk tips penyelesaian dari cerita Mbak Rifa ini, di sini saya mempunyai teknik penyelesaian latihan bertanggung jawab, yang dimana tips saya ini kegunaannya untuk mengutarakan hal-hal yang dihadapi Mbak Rifa sebelumnya
untuk mencoba bertanggung jawab dari hal-hal tersebut. Oke, saya contohkan terlebih dahulu ya. Contohnya seperti ini. Saya merasa kalah dan saya siap bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Kemudian, Mbak Rifa siap mengikuti arahan dari saya? Siap, Bu. Oke, sebelum mulai, Mbak Rifa silakan tarik nafas terlebih dahulu, kemudian dibuang. Sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Saya merasa kalau saya sudah lalai dalam mengerjakan tugas dan saya akan bertanggung jawab atas kelalaian yang sudah saya buat. Lalu saya juga menyadari kalau saya memiliki banyak kekurangan dan saya akan bertanggung jawab atas kekurangan hal tersebut. Oke, dari teknik yang telah saya berikan, bagaimana apa yang Mbak Rifa rasakan? Sejauh ini saya sudah cukup merasa lega ya, Bu ya. Berarti Mbak Rifa harus ada kemauan ya untuk bertanggung jawab dari si kelalaian atau kelalaian atau dari kemalasan Mbak Rifa tersebut ya. Ya. Oke, terus menurut Mbak Rifa, apa solusi yang Mbak Rifa lakukan dari hal-hal yang telah Mbak Rifa lakukan ini? Ini maksudnya solusi yang saya dapatkan ya, Bu? Untuk kedepannya. Oke. Kalau solusi yang saya dapatkan ini, mungkin saya bisa dapat itu, saya menjadi tahu dan saya menjadi yakin kalau saya itu memang harus membuang kebiasaan buruk saya itu. Saya juga jadi harus lebih bisa untuk memposisikan diri bagaimana caranya saya itu bisa membuang rasa malas saya itu, Bu. Dan saya juga bertekad kalau saya akan lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menuntaskan mata kuliah yang nanti kedepannya akan saya ulang tersebut. Oke, ya saya juga sedikit memberikan solusi ya untuk kedepannya Mbak Rifa. Semoga saja bermanfaat untuk dirinya Mbak Rifa gitu. Yang pertama itu semoga Mbak Rifa bisa menyelesaikan semua permasalahannya gitu, mulai dari tugas, terus organisasi segala macam, terus habis itu kemudian Mbak Rifa bisa bertanggung jawab atas apa yang telah Mbak Rifa lakukan untuk kedepannya dan siap memikirkan masa depan yang lebih bagus atau lebih cerah gitu untuk kedepannya. Dan semoga hal yang telah Mbak Rifa lakukan sebelumnya tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Saya juga merasakan kalau setelah saya konseling tadi, saya merasa lebih lega, terus juga saya berasa saya sudah menemukan jawabannya mungkin sebelumnya, tapi saya takut untuk mengutarakannya dan saya takut untuk memulainya gimana. Tapi setelah saya konseling ini, saya berasa menjadi lebih leluasa untuk melakukannya dan saya jadi lebih yakin untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi dan membuang kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Oke, baiklah kalau seperti itu. Saya kira untuk sesi konseling kali ini Mbak Rifa dapat memahami apa yang telah saya sampaikan, tujuan serta manfaatnya yang dari konseling kita hari ini ya. Apakah cukup hari ini Mbak Rifa? Saya kira kan cukup, Bu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak telah mempercayai saya sebagai konselor. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan atau kekurangan dalam menghadapi Mbak Rifa. Semoga masalah-masalah Mbak Rifa dapat terselesaikan secara mandiri. Saya juga makasih banyak ya, Bu, udah dibantu. Ya, kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Kasih ya Mbak. Iya.